perbedaannya imajinasi dan halusinasi, atau bahasa kerennya, bahasa Gen Z sekarang namanya halu. Seperti cerita-cerita mistis dari kiai itu ada sebagian yang menerima dibilang halu karena belum mengalami. Kalau mengalami itu pasti kita itu akan hakul yakin, karena langsung mengalami kejadian, berhadapan-hadapan langsung kejadiannya, jadi rasanya itu beda. Jadi semacam misalkan ya, makan pecel, orang sudah pernah makan pecel, pasti dia itu yakin bahwa pecel itu rasanya begini, ada pedesnya, ada kacangnya, ada begini. Itu karena yakin sudah pernah merasakan. Sedangkan orang yang berdasarkan keilmuan bahwa pecel itu begini, cara masaknya begini, itu keilmuannya, itu namanya ilmu yakin. Baca, tapi belum pernah masak dan merasakan rasanya pecel, hanya dari baca. Oh, ternyata pecel itu dibuat dari bahan kacang, oh ada sambelnya sekian, oh ada. Jadi dari ilmu, ya, dari ilmu orang lain. Nah, kalau dari orang cerita, membaca kisah, misalkan membaca cerpennya orang itu beli pecel. Pada suatu pagi saya beli pecel begini rasanya, waktu itu enak sekali kok, rasanya kenyang. Nah, orangnya terus yakin, oh ternyata enak juga pecelnya. Itu namanya apa namanya? Ainul yakin, keyakinan dari testimoni orang lain, belum merasakan sendiri. Rasanya beda kalau panjenengan makan pecel dan merasakan, oh rasanya pecel itu begini, oh ternyata pecelnya macamnya banyak, oh ternyata begini-begini. Nah, itu ya, ini menurut saya tadabbur ya, bedanya ilmu yakin, ainul yakin sama hakul yakin. Nah, seperti itu juga ya, seperti misalkan saya mengalami suatu perjalanan rohani, terus kemudian saya itu menceritakan, itu sebagian tidak percaya ya wajar, sebagian percaya ainul yakin, sebagian lagi masih ilmu yakin, percaya ilmunya tapi tidak percaya sama omongan saya. Sama kalau kita dari ajaran dari guru-guru silsilah ya, itu kita itu baca dari kitabnya beliau, guru-guru silsilah itu semacam Syekh Abdul Qadir Jailani, kita baca Futhul Ghaib ya, atau Sirrul Asrar, itu kita baca. Nah, itu kita sedang ilmu yakin, mempelajari, karena yakin sama tulisannya Syekh. Jadi, nah nanti setelah ketemu orang yang sudah menjalani, misalkan orang yang sudah ngeten, terus cerita bahwa dia ngeten begini-begini cerita lagi. Nah, kita yakin, akhirnya kita itu keyakinannya naik menjadi ainul yakin, percaya dari testimoni orang itu, ternyata orang edan itu begitu ya, bisa menaikkan tingkat tawakal dan lain sebagainya. Nah, setelah ngedan sendiri selama 21 hari, 41 hari baru merasakan apa rasanya ngedan itu, diusir-usir orang, terus nggak makan seharian dan lain sebagainya. Itu namanya hakul yakin, bahwa yakin bahwa makan itu ditanggung Allah, tawakal, semacam itu ya. Nah, saya kira cukup sampai di sini ya. Jangan lupa terus bahagia apapun kondisinya, bagaimanapun itu tetap selalu bahagia, dan jangan lupa lagi tetap terus puter terus tasbihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.